Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setbi Hawali Fadilillah dari kelas AB 4803, yaitu dari jurusan S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis. Kesempatan ini saya akan memaparkan hasil studi kasus saya. Hasil studi kasus saya yaitu personal branding, yaitu dengan tokoh yang saya pilih yaitu Edward Tirtanata sebagai seorang co-founder dan juga CEO Kopi Kenangan. Saya memilih Edward Tirtanata bukan hanya karena ia dikenal sebagai pengusaha muda sukses, tetapi karena perjalanannya menunjukkan bagaimana seseorang dapat membangun citra diri ataupun personal brand yang kuat dan juga kredibel melalui kerja nyata, bukan sekedar promosi. Edward membuktikan bahwa personal branding bukan tentang seberapa sering seseorang tampil di media, tetapi tentang seberapa besar nilai, konsistensi, dan juga dampak positif yang bisa ia tunjukkan kepada masyarakat. Sebagai co-founder dan juga CEO Kopi Kenangan, Edward berhasil membawa produk kopi lokal Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui brand yang dikenal bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Kisahnya yang relevan dengan tema personal branding karena seluruh kesuksesan yang ia capai berawal dari nilai-nilai pribadi, gaya kepemimpinan, dan juga konsistensinya dalam bertindak. Saya lanjut ke daftar isi yaitu ke bab 1 yaitu pemilihan subjek. Alasan saya memilih Edward Tirtanata adalah karena ia berhasil membangun brand lokal dengan daya saing global. Melalui Kopi Kenangan, ia mengubah pandangan masyarakat tentang kopi bahwa kopi tidak kalah dari kopi luar negeri, asalkan dikelola dengan strategi dan juga kualitas yang baik. Yang kedua yaitu Edward menunjukkan konsistensi luar biasa dalam membangun bisnis berbasis nilai dan juga kualitas. Sejak awal berdiri pada tahun 2017, Kopi Kenangan berkomitmen pada 3 hal, yaitu kualitas rasa, pelayanan yang cepat, dan juga penggunaan teknologi untuk efisiensi. Konsistensi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat bisnisnya tetap relevan di tengah ketatnya persaingan industri kopi. Tiga alasan yang ketiga yaitu Edward memiliki citra publik yang inspiratif dan juga autentik. Ia bukan sosok yang gemar tampil ataupun mencari sorotan, tetapi setiap tindakan yang ia buat ataupun keputusan bisnisnya justru memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin muda yang tulus, rendah hati, dan juga fokus pada hasil nyata. Kalau kita lihat dari sisi komunikasi publik, Edward memperlihatkan bagaimana personal brand bisa tumbuh secara organik melalui rekam jejak, bukan pencitraan. Yang selanjutnya yaitu ada di bab kedua yaitu pengumpulan data. Edward Tirtanata lahir di Jakarta dan juga menempuh pendidikan di University of Chatham, California, Amerika Serikat. Ia mengambil jurusan keuangan. Awalnya tidak langsung terjun ke dunia kopi. Setelah lulus, Edward sempat bekerja di sektor keuangan dan juga investasi. Namun ketertarikannya terhadap industri kuliner membawanya untuk mencoba sesuatu yang baru. Pada tahun 2015, ia mendirikan bisnis pertamanya yaitu Lewis and Carroll Tea, sebuah merek teh premium yang
kan yang menghadirkan pengalaman minum teh modern di Indonesia. Melalui usaha ini, Edward berhasil belajar banyak hal, terutama tentang pentingnya memahami perilaku konsumen dan juga menjaga kualitas produk. Pengalaman itu menjadi dasar bagi langkah berikutnya. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2017, Edward bersama rekannya yaitu Jem Prananto mendirikan Kopi Kenangan. Visi mereka sederhana, menghadirkan kopi lokal berkualitas tinggi yang bisa dinikmati siapa saja, cepat, enak, dan juga terjangkau. Mereka ingin membuat kopi yang tidak hanya menjadi minuman, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Kini kopi kenangan telah berkembang menjadi lebih dari 900 gerai di seluruh Indonesia dan mulai berekspansi ke luar negeri seperti Malaysia dan juga Thailand. Perusahaan ini bahkan berhasil menjadi unicorn startup F&B pertama di Asia Tenggara dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Selanjutnya yaitu ada aktivitas di media sosial dan juga media massa. Menariknya, Edward Tirtanata bukan tipe pemimpin yang suka menawarkan di media sosial. Akun pribadinya jarang aktif dan juga ia bahkan lebih memilih berbicara melalui hasil kerja dan juga wawancara profesional. Namun begitu citranya tetap kuat karena sering diangkat oleh media besar seperti Forbes, SWIA, Tempo, dan juga The Jakarta Post. Dalam setiap wawancara, Edward menunjukkan gaya komunikasi yang lugas, tenang, dan juga logis. Dia lebih banyak membicarakan visi dan juga strategi bisnisnya daripada hal-hal pribadi. Hal ini membentuk kesan bahwa ia adalah pemimpin muda yang rasional, berpikir sistematis, dan juga berorientasi pada dampak. Selanjutnya yaitu ada wawancara. Dalam wawancara bersama Forbes Indonesia tahun 2023, Edward pernah mengatakan bahwa bisnis yang hebat lahir dari produk yang tulus dan juga otentik. Kalimat ini menggambarkan nilai utama dalam personal brandnya yaitu ketulusan dan juga integritas. Sementara dalam SWA Magazine pada tahun 2022 yang menjelaskan tentang konsep affordable luxury yang dimana kopi kenangan menawarkan rasa dan juga kemasan premium, tapi tetap dengan harga yang terjangkau. Strategi ini menjadi pembeda yang kuat dibanding merek kopi internasional yang harganya jauh lebih tinggi. Selain itu, di Tempo pada 2021 menulis bahwa Edward mengelola bisnis dengan prinsip data driven decision making. Artinya, di setiap keputusan diambil berdasarkan analisis data dan juga perilaku konsumen, bukan sekedar intuisi. Selanjutnya yaitu dari berbagai publikasi tersebut, kita bisa melihat bagaimana citra Edward terbentuk. Publik mengenalnya sebagai sosok inovatif, visioner, dan juga pekerja keras. Ia dipandang bukan hanya sebagai pemimpin bisnis, tetapi juga sebagai panutan bagi generasi muda yang ingin memulai usaha. Media menggambarkan Edward sebagai contoh nyata bahwa kesuksesan bisa dicapai tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Citra inilah yang membuat personal branding yang kuat. Bahkan ia dikenal karena bukan pencitraan tetapi karena hasil dan juga nilai hidupnya. Lanjut ke bab ketiga yaitu kalau kita lihat analisis berdasarkan teori personal branding, kekuatan Edward Tirtanata terletak pada 4 aspek utama yaitu ada nilai inti, visibilitas, konsistensi, dan juga value proposition. Selanjutnya yaitu di bab keempat ada pengukuran dan juga evaluasi personal brand. Secara kuantitatif, keberhasilan personal brand Edward terlihat
Dari pencapaian bisnisnya yang konkret, Kopi Kenangan telah mencapai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar, menjadi ikon F&B pertama di Asia Tenggara dan juga memiliki lebih dari 900 gerai aktif yang aktif. Selain itu, Edward juga beberapa kali masuk daftar Forbes 30 under 30 Asia. Itu sebuah pengakuan internasional atas dedikasinya di dunia bisnis. Kalaupun secara kualitatif, Edward dikenal sebagai pemimpin muda yang inspiratif dan juga beretika. Ia tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dan juga dampak sosial bisnisnya. Budaya kerja di Kopi Kenangan dibangun atas dasar rasa saling menghargai dan juga kolaborasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengutip kalimat yang sering yang sering Edward sampaikan dalam wawancara, yaitu bisnis yang baik bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.